Oke, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan akun mahasiswa yang merupakan bagian dari sistem informasi akademik di Universitas Musyarawat. Sebelum kita dapat melakukan aktivitas di akun mahasiswa, kita harus terlebih dahulu melakukan login dengan cara mengklik tombol masuk dan memasukkan username serta password yang sudah diberikan. Oke, apabila sistem menerima user password yang sudah kita inputkan, maka ini merupakan tampilan halaman akun mahasiswa. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ada beberapa bagian informasi yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk akun yang disediakan. Yang pertama, di sudut kiri di sini adalah bagian dari menu-menu yang bisa dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti halnya penginputan KRS, mengetahui riwayat akademik, mengetahui riwayat keuangan, informasi kurikulum, dan statistik penilaian. Terus di halaman depan, dashboard dari sistem ini terdiri dari informasi-informasi penting yang terkait dengan IPK, IP, serta informasi mengenai dosen pembimbing akademik, status aktif atau tidak aktifnya mahasiswa tersebut. Di bagian bawah di sini ada informasi layanan mahasiswa yang merupakan informasi informasi umum yang dapat diketahui oleh mahasiswa untuk proses kegiatan pembelajaran. Dan di menu terakhir di sini ada menu untuk merubah tampilan foto, dan yang terakhir di sini adalah menu untuk pengeditan data mahasiswa. Oke, untuk terlebih dahulu pertama saya akan jelaskan tentang penginputan KRS. Nah, penginputan KRS dilakukan dengan mengklik tombol input KRS. Menu input KRS ini akan memiliki dua status, yaitu aktif dan tidak aktif. Aktif ketika bagian keuangan telah melakukan penginputan data keuangan atau pembayaran SPP yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Status tidak aktif artinya mahasiswa yang bersangkutan mungkin belum melakukan pembayaran SPP atau bagian keuangan belum menginputkan ke dalam sistem akademik. Dalam kasus ini kita sudah menganggap bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran SPP dan bagian keuangan sudah menginputkan datanya, sehingga pada menu input KRS bisa dapat digunakan. Oke, kita lanjutkan ke penginputan KRS. Nah, tinggal diklik menu input KRS, terus di sini akan ada tampilan informasi umum mengenai alur dari proses penginputan KRS. Terus selanjutnya adalah menu tampilan informasi mengenai daftar mata kuliah yang telah ditawarkan oleh program studi. Dalam hal ini contoh kasus adalah mahasiswa yang saya contohkan di sini adalah mahasiswa semester 1. Maka secara otomatis sistem mendetek hanya semester 1 saja yang akan muncul. Berbeda halnya apabila mahasiswa tersebut sudah berada pada mahasiswa tingkat atas, maka yang akan muncul adalah seluruh daftar mata kuliah yang dibuka atau yang ditawarkan pada semester tertentu. Contohnya misalkan ganjil, berarti yang akan muncul adalah mata kuliah yang semester ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, kita langsung lakukan proses penginputan daftar mata kuliah yang sudah ada di dalam menu KRS. Setelah tampil halaman daftar mata kuliah seperti ini, selanjutnya mahasiswa diharuskan untuk memilih kelas yang sudah ditentukan. Di sini ada dua pilihan. Ini mengartikan bahwa kelas dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dibuka dua kelas. Jadi tinggal dipilih kelasnya A atau B yang akan diikuti. Nah, saran kami untuk mengetahui apakah kelas A atau B, maka itu harus diinformasikan terlebih dahulu ke program studi atau fakultasnya masing-masing. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi. Saya asumsikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa kelas A. Artinya dia akan memilih semuanya pada kelas A. Tinggal dipilih seluruh daftar mata kuliah yang sudah ditawarkan. Kemudian dilanjutkan ke proses penyimpanan data. Nah, ini merupakan tampilan halaman apabila sistem sudah melakukan proses penyimpanan data dengan baik. Artinya di sini diinformasikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penginputan KRS. Selanjutnya, untuk dalam proses penginputan KRS,
kita tinggal melihat informasi dalam halaman menu input KRS yang sudah ada tampilan yang berbeda. Nah, di sini artinya apa? Artinya usulan KRS yang sudah diberikan atau yang sudah diusulkan, yang sudah diinputkan oleh mahasiswa yang bersangkutan sedang atau lagi diproses review oleh dosen pembimbing akademik. Nah, di sini ada status setiap mata kuliah yang sudah diberikan informasi bahwa di sini belum disetujui atau diperiksa oleh dosen pembimbing akademik. Nah, di dalam menu view kartu rencana studi, di sini ada menu cetak FRS. Ini dimungkinkan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menunggu atau dalam hal ini menunggu terlalu lama untuk dosen PA-nya untuk memeriksa sistem ini. Jadi tinggal diklik tombol FRS, kemudian ini bisa dicetak dan bisa dibawa ke dosen pembimbing akademik apabila itu diperlukan. Namun apabila tidak, ya tidak bisa dikerjakan. Selanjutnya adalah tombol batalkan KRS. Batalkan KRS ini merupakan tombol untuk digunakan oleh mahasiswa apabila usulan KRS yang dilakukan harus dibatalkan. Misalnya dalam kasus apabila ada terdapat mata kuliah yang harus ditambahkan, namun KRS sudah terlanjur tersimpan atau telah diusulkan, maka mahasiswa untuk melakukan mengatasi hal tersebut, mahasiswa dapat melakukan pembatalan KRS terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menghapus seluruh riwayat KRS yang sudah di-input pada semester tertentu. Selanjutnya mahasiswa harus menginputkan KRS kembali dan menyisipkan mata kuliah yang akan ditambahkan. Terus selanjutnya adalah proses KRS sudah selesai sampai di sini, tinggal menunggu apakah ada review atau tidak dari dosen pembimbing akademik. Mungkin layanan berikutnya adalah riwayat akademik. Riwayat akademik ini berisikan informasi mengenai hasil studi per semester. Tadi tinggal diklik ini, informasinya akan muncul daftar nilai dan IP yang sudah yang riwayat akademik yang sudah dijalankan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Balik lagi ke menu yang ketiga tentang riwayat keuangan. Ini adalah informasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melihat total biaya yang sudah dikeluarkan. Di menu selanjutnya adalah daftar kurikulum. Ini merupakan daftar mata kuliah yang bisa dijalankan atau yang akan dijalankan oleh mahasiswa. Ada kemungkinan daftar mata kuliah ini tidak semuanya akan dijalankan, tergantung pada program studi atau fakultas yang menentukan. Oke, balik ke dalam menu terakhir, yaitu tentang menu perubahan biodata. Untuk melakukan perubahan biodata, mahasiswa tinggal mengklik sudut kanan atas. Di sini ada menu edit biodata. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada tombol edit. Nah, di sini mahasiswa tinggal mengisikan sesuai dengan biodata yang dimiliki. Sesuaikan dengan biodata yang dimiliki. Terus ada menu perubahan password. Nah, ini tinggal diikuti aja apa yang memang merupakan bagian dari form yang dimintakan. Contohnya ini mengisikan password lama, password baru, dan konfirmasi password. Oke, itu secara umum penginputan KRS yang ada pada akun mahasiswa. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya, yaitu tentang review atau persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Dalam hal ini untuk memberikan rekomendasi setuju pada usulan KRS yang diusulkan oleh mahasiswa.